Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Aimutiara Dewi, mahasiswa psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang kecemasan. Setiap orang pernah mengalami rasa cemas dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih kecemasan itu? Yuk kita simak videonya. Kecemasan dalam bahasa Inggris disebut anxiety dan dalam bahasa Latin disebut angustus yang berarti kaku dan anti yang berarti mencekik. Dan menurut Samsu Yusuf mengatakan bahwa kecemasan adalah ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan kurang kemampuan dalam menghadapi tuntutan realitas dan tekanan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita tahu nih pengertian dari kecemasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor kecemasan. Menurut Albert Norman, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama, pengalaman negatif di masa lalu, yaitu timbul rasa tidak nyaman di masa lalu dan peristiwa tersebut dapat terulang di masa mendatang. Sebagai contoh, yaitu seseorang yang sedang tes. Pada di masa lalu, dia pernah mengalami kegagalan dan saat dia sedang mengalami tes di masa mendatang, dia akan mengalami kecemasan. Apakah dia bisa mengerjakan tes tersebut atau gagal seperti peristiwa di masa lampau. Faktor kedua yaitu pikiran yang tidak rasional. Pikiran yang tidak rasional ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kegagalan katastrofik, yaitu asumsi individu bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk dan individu tersebut tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, kesempurnaan. Individu mengharapkan pada dirinya untuk berperilaku sempurna, tidak memiliki cacat. Individu menjadi ukuran kesempurnaan sebagai sebuah target dan sumber yang dapat memberi inspirasi. Yang ketiga, yaitu persetujuan. Yang keempat, yaitu generasi yang tidak tepat, yaitu generasi yang berlebihan. Ini terjadi pada orang yang sedikit mempunyai pengalaman. Nah, kita udah tahu nih tentang faktor-faktor kecemasan. Kita berganti ke jenis-jenis kecemasan. Jenis-jenis kecemasan ini menurut Spielberger menjelaskan kecemasan dalam dua bentuk. 1. Threat anxiety. Threat anxiety adanya rasa khawatir dan terancam yang menghinggapi pada diri individu yang sebenarnya tidak berbahaya. Kecemasan ini disebabkan oleh kepribadian individu yang memang memiliki potensi kecemasan dibanding individu yang lainnya. Yang kedua ada state anxiety. State anxiety merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang dan khawatir yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif. Nah, jenis-jenis kecemasan lainnya menurut Freud dibedakan menjadi 3, yaitu kecemasan neurosis. Kecemasan neurosis ini sama seperti threat anxiety, yaitu rasa cemas akibat bahaya yang tidak diketahui. Perasaan itu berada pada ego tetapi muncul dari dorongan id. Kecemasan neurosis bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu sendiri, namun ketakutan terhadap hukuman yang mungkin terjadi jika suatu insting dipuaskan. Yang kedua, kecemasan moral. Kecemasan ini berakar pada konflik antara ego dan superego. Kecemasan ini dapat muncul karena kegagalan bersikap konsisten dalam apa yang mereka yakini benar secara moral. Kecemasan moral merupakan rasa takut terhadap suara hati. Kecemasan moral juga memiliki dasar dalam realitas. Di masa lampau, sang pribadi pernah melakukan hukuman karena melanggar norma moral dan dapat dihukum kembali. Yang ketiga, kecemasan realistik. Kecemasan realistik merupakan perasaan tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Kecemasan realistik merupakan rasa takut akan adanya bahaya-bahaya nyata yang berasal dari dunia luar. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara menghadapi kecemasan tersebut. Yuk, kita simak video selanjutnya. Menurut psikiater Derajat, yang pertama adalah pembelaan. Pembelaan ini maksudnya adalah membujuk diri sendiri supaya tindakan yang tidak bisa diterima itu masih tetap dalam batas-batas yang diinginkan oleh dirinya.
Yang kedua, proyeksi adalah menimpa sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran, atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal. Yang ketiga, identifikasi, yaitu kebalikan dari proyeksi, di mana orang turut merasakan sebagian dari tindakan atau sukses yang dicapai oleh orang lain. Yang keempat, hilang hubungan disasosiasi. Perbuatan pikiran dan perasaan seseorang saling berhubungan satu sama lain. Apabila orang merasa bahwa ada seseorang yang menyinggung perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasannya sama. Dalam hal ini, perasaan, pikiran, dan tindakannya adalah saling berhubungan dengan harmonis. Akan tetapi, keharmonisan mungkin hilang akibat pengalaman-pengalaman pahit yang dilalui di waktu masa kecil. Yang kelima, represi. Represi adalah tekanan untuk melupakan hal-hal dan keyakinan yang tidak disetujui oleh hati nuraninya. Yang terakhir adalah substitusi. Substitusi adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran. Dalam substitusi, orang melakukan sesuatu karena tujuan yang baik yang berbeda sama sekali dari tujuan asli yang mudah dapat diterima dan berusaha mencapai sukses dalam hal itu. Cukup sekian video pembahasan kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.